Hai, Assalamualaikum teman-teman. Liburan kali ini Aditya dan Alivia mau berjalan-jalan ke Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor. Letaknya di Jalan Kapten Muslihat nomor 21. Awalnya itu gedung DPRD yang berhasil direvitalisasi menjadi gedung perpustakaan. Letaknya di sebelah gedung Bapeda. Tempatnya strategis, nggak jauh dari stasiun Bogor dan alun-alun Kota Bogor. Kalau kamu dari arah Dramaga itu bisa pakai angkot ataupun naik bis kita. Mau jalan kaki dari alun-alun Kota Bogor juga nggak jauh kok, cukup 5 menit. Atau mau bawa kendaraan sendiri juga boleh. Untuk kamu yang tinggal di luar Kota Bogor juga bisa berkunjung ke sini. Gedung perpustakaan ini sebagai destinasi wisata edukasi yang gratis untuk mengisi waktu liburannya kamu. Nah, ini kebetulan kita naik bis kita, lalu nanti turun di halte Bapeda, tepat di depan gedung perpustakaan dan galerinya Kota Bogor. Untuk operasional perpustakaan, jam bukanya hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 hingga 15.30, sedangkan Sabtu dan Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 15. Hari Raya dan Hari Libur Nasional tutup ya guys. Nah, ini halte Bapeda yang tadi saya bilang. Jadi bis kita untuk rute K2 selalu berhenti di sini. Depannya gedung perpustakaan itu Sekolah Budi Mulia dan Gereja Katedral. Yuk, sekarang kita masuk dulu yuk. Oh ya, gedung perpustakaan ini baru diresmikan tanggal 17 Desember 2022 lalu oleh Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Nah, ini jalan masuknya. Untuk yang disabilitas bisa menggunakan jalur kiri tanpa melewati tangga. Lobi pertama kali masuk nanti kita diarahkan oleh petugas perpusnya untuk pendaftaran anggota perpus secara online. Mereka baik-baik loh, helpful banget deh. Untuk anak usia 5 tahun juga sudah bisa menjadi anggota perpus ini. Jangan lupa untuk membawa KTP atau kartu identitas anak, karena nanti kamu akan diminta nomor induk kependudukan dan kelengkapan lainnya sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran secara online. Atau kamu bisa scan kode QR ini dari smartphone kamu. Yuk kita lanjut aktivasi keanggotaan kartu perpus kamu untuk bisa mengisi buku tamu dan pinjam bukunya nanti di dalam. Kartu perpusnya nanti seperti ini ya. Dilarang membawa makanan dan minuman, jadi kamu bisa masukkan barang bawaan kamu ke loker ini. Nanti kuncinya bisa dibawa dan minta goodie bag ke bagian informasi. Yuk kita masuk ke ruangan pertama, ada ruang baca anak yang isinya full buku-buku anak, menarik deh. Ruang baca anak ini terletak di sayap kiri dari gedung jika menghadap ke arah jalan raya. Masuk ruangan, sudah berasa AC-nya dingin sekali adem, lantainya karpet dan dindingnya full color. Warna-warninya membuat nyaman, bisa baca di bawah ataupun tersedia meja dan kursi untuk duduk nanti di atas. Nah, ini kita ada area bermainnya, jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Ada tangga-tangganya, ada perosotannya juga. Liatin deh, Adit betah di sini. Koleksi buku-bukunya juga lengkap, dari mulai cerita fabel, cerita legenda, cerita tumbuhan, binatang, organ tubuh, antariksa. Semua menarik untuk bisa dibaca sama anak-anak. Cantik ya desainnya. Nggak bikin bosen kalau main di sini. Mamahnya juga boleh kok nemenin di sini sambil bercerita. Adit lagi serius baca buku mengenai dinosaurus. Soalnya kalau di rumah jarang banget mau baca. Tapi kalau di sini dia tertarik untuk baca. Ruangan kedua di sayap kanan gedung itu ada ruang playground untuk anak di bawah 5 tahun. Di sini tidak ada buku-buku, tapi banyak mainan edukasi yang membantu motorik anak agar lebih aktif. Di sini ada permainan panjat tebing tapi lebih landai untuk membantu keseimbangan anak.
Mamanya juga boleh masuk untuk dampingin anak-anak bermain di sini. Nah, ini ruangan untuk area baca disabilitas. Yuk kita lanjut lagi naik ke lantai 2. Sebetulnya ada lift, tapi kita gunakan tangga supaya lebih bisa eksplor tiap sudut di gedung perpus ini. Ada frame foto ukuran besar mengenai Tugu Kujang di waktu senja. Keluar tangga ada rak penyimpanan sepatu untuk masuk ke area perpus yang berkarpet. Area tengah lantai 2 itu ada lounge yang diisi beberapa rak buku yang tertata rapi dan desainnya unik, beserta beberapa sofa dan meja kecil. Interior ruangan dengan lantai kayu dan ornamen dinding dan atapnya terkesan mewah. Di sini bisa duduk-duduk bersantai sambil membaca. Bagian depan lantai 2 ini, sayap kiri dan sayap kanannya dibuat lemari kaca yang dipampang pada rak khusus beberapa piala dan penghargaan yang dicapai oleh Kota Bogor. Salah satunya ada Piala Kota Terinovatif dan Piala Adipura yang dicapai oleh Kota Bogor sebagai penghargaan yang diberikan dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan dari pemerintah maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keren ya, saya merasa sedikit berbangga menjadi warga Kota Bogor yang kotanya pernah mendapatkan Piala Adipura. Kita sempatkan dulu baca-baca majalah dan buku-buku yang ada di lounge lantai 2 ini sambil duduk-duduk di sofa biru. Jadi berasa seperti di rumah sendiri deh. Yuk kita lanjut lagi masuk ke area utama dari perpustakaan ini. Wow, koleksinya lengkap. Mulai dari koleksi bahasa, ilmu pengetahuan sosial, agama, filsafat dan psikologi, komputer informasi, dan karya umum. Lanjut kembali ke bagian sayap kiri gedung. Di sana ada rak buku mengenai sains, teknologi, kesenian, sastra, geografi, dan sejarah. Ruang bacanya juga luas. Jika kamu kesulitan untuk mencari buku, kamu bisa cari lewat PC ataupun bertanya kepada petugas perpustakaan. Mereka senang sekali untuk membantu kamu di sini. Bukunya pun tertata dengan rapi di dalam rak-rak di sini, jadi memudahkan kamu untuk mencarinya. Ada Adit yang lagi baca komik. Di sini pun kamu diizinkan untuk membawa laptop pribadi agar memudahkan kamu dalam pengerjaan laporan, skripsi, atau karya-karya ilmiah kamu. Kamu juga bisa membawa buku ke rumah untuk dipinjam selama 1 minggu. Silahkan hubungi petugas perpusnya ya. Tersedia juga ruang pojok baca digital. Di lantai 2 ini juga ada ruang auditorium yang menjadi lokasi talkshow literasi milenial. Saat ini kita berada di ruang multimedia. Kamu bisa melihat dan mendengarkan dari film-film yang tersedia di rak. Kamu bisa meminta bantuan dari petugas perpus untuk memasukkan filmnya. Saya sarankan membawa headset ya, agar kamu lebih fokus untuk menonton dan mendengarkan filmnya tanpa terganggu oleh teman-teman yang lainnya. Ada beberapa visi yang tersedia untuk kamu bisa manfaatkan di sini. Adit sedang minta tolong sama Bapak Perpus untuk menonton film yang dia pilih sendiri. Petugasnya ramah-ramah semua, siap membantu kamu jika ada kesulitan. Di bagian belakang lantai 2 itu ada ruang buku-buku referensi beserta toilet dan musola. Jadi jangan khawatir jika kamu mau menunaikan ibadah, kamu bisa sholat di sini. Yuk sekarang kita lanjut naik ke lantai 3 ya. Di lantai 3 ini terdiri dari galeri yang berisi foto-foto yang tertata rapi mulai dari budaya-budaya di Asia, flora di Asia maupun fauna di Asia. Di sini juga kita disuguhkan foto-foto pencapaian Kota Bogor yang diberikan penghargaan oleh Presiden Soeharto pada masanya, beserta foto-foto para pemimpin yang pada saat itu menjabat sebagai wali Kota Bogor dari masa ke masa.
Dan ada juga beberapa foto tempat-tempat titik penting di Kota Bogor pada saat zaman dulu. Seperti Balai Kota Bogor, jembatan di Jalan Sempur, serta Institut Pertanian Bogor. Fotonya terlihat alami ya karena masih hitam putih. Di bagian sayap kiri lantai 3 itu ada pojok Tirto yang dipersembahkan untuk Raden Mas Tirto Adi Suryo sebagai apresiasi dari pemerintah Kota Bogor. Beliau adalah pahlawan nasional dan Bapak Pers Indonesia. Di lantai 4 ada rooftop yang bisa digunakan pengunjung untuk menghirup udara Kota Bogor dari atas gedung. Mari kita giatkan anak-anak untuk membaca, karena dengan membaca adalah membuka jendela dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari tempat perpustakaan di Kota Bogor. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.